peristiwa apapun nggak ada yang kekal. Nggak mungkin mau loro terus gak mau waras terus gak mau lorone, guyu terus gak mau mewek terus gak mau nggak ada yang kekal. Kalau kamu fil futuhat al-ilahiyah wa qalu jawab Gusti Allah min waliyyin wala nasir, enggak ada yang melindungi, enggak ada yang menolong. Fa'il maknanya sangat mubalaghahnya. Ata nekakne sapa Allah bisirati fa'il kalawan sigat wazan fa'il fi waliyyin wa nasir. Dalam lafaz waliyyin dan lafaz nasir ikut wazan fa'il. Di antara krono setuhune wazan fa'il iku aglabu luweh mubalaghah, luweh nemen, luweh jero maknane min fa'ilin tinimbang wazan fa'il. Terus waliyun dan nasirun itu bedanya apa? Al-wali sing nulung dan yang ngurusi, yang mencintai. Wal farqu utawi beda bainal wali antara lafaz wali wan nasir lan lafaz nasir. Bedane iku annal waliyya setuhune al-wali qad yaqufu terkadang menjadi lemah an nusrah untuk memberi pertolongan, pembelaan. Wan nasir utawi lafaz nasir iku qad yakunu terkadang ono iku ajnabiyan dari pihak luar, anil mansur dari orang yang ditolong. Jadi kalau nasir itu menolong dan punya kekuatan, tapi nggak mesti orang dalam, nggak mesti orang akrab, kadang orang luar yang kita kadang juga nggak yakin tentang ketulusannya, kejujurannya, ya. Terus kalau wali itu orang dalam, kekasih sampean, orang dekat, tapi kadang nggak kuat. Wali toh orang dekat, orang akrab, nggak kuat, nggak beres. Nasir toh orang kuat, tapi kadang orang luar, kadang juga kita curiga atas ketulusannya. Nah, kalau Allah itu dua-duanya, ya wali, ya nasir. Fabainahuma, maka di antara al-wali dan an-nasir umumun ada makna yang umum, khususun ada makna yang khusus. Dua-duanya digabung saling melengkapi min wajhin dari satu sisi. Al-latifatus sadisah utami hikmah kang kaping 6 qauluhu dawuh Gusti Allah faqad dhalla sawa as-sabil. Sawa itu maknanya apa? As-sawa utami maknanya lafaz sawa, huwa ya maknanya lafaz sawa iku al-wasatu yang tengah-tengah min kulli syai'in saking saben-saben suci. Wa huwa utami sawa is-sabil iku min idhafatis sifati setengah saking mudhofake sifat, mudhofake ila mausuf marin mausufe. Aslinya as-sabil as-sawa, aslinya jalan yang lurus, tapi sawai malah jadi mudhof, sawa is-sabil. Ya, berarti aslinya dia as-sabilu as-sawa'u, jalan yang lurus. Lafaz sawa itu aslinya jadi sifat. Neng kene tidak jadi mudhof, namanya sifat mudhof kepada mausuf. Ayat kese at-tariqul mustawi, dalan kang lurus, yakni al-mu'tadil, yakni tegese dalan kang lurus. Wa makna dhalla utawi maknane dhalla kesasar, ayat kese akhta asalah. Wa fi hadza ta'bir lan iku endal iki bahasa istilah faqad dhalla sawa sabil nihayatu taqi nemen oleh ngelek-ngelek nih, ngelok-ngelok nih, nyukur-nyukur nih, watasni itu tegese oleh ngelek-ngelek kepada siapa? Liman kepada orang zaharo yang tampak jelas tahu bagi iman apa al-haqu kebenaran, jelas-jelas kebenaran nampak nyata di depan mata, tambah berpaling. Fa'adala lalu dia berpindah, berpaling, berbelok anggota dari hak ilal batil menuju kepada yang batil. Istilahnya faqad dhalla sawa'as sabil. Wa annahu dan bahwasanya orang itu adalah kaman seperti orang karena kang ono sopaman ono iku alawat hitori yang atas dalan kang padang awan-awan dalan padang jam 12 terus apa rambu-rambu juga jelas, sana kemalan sana berita jelas, ngono kok iso bingung, aneh, seperti ayam kelaparan di tengah lumbung, ya, seperti santri goblok di tengah-tengah kiai banyak,
Ini orang jadi sesat di depan Kanjeng Nabi, depannya ada Nabi, di depannya ada Abu Bakar, di depannya ada Quran, kok masih sesat karena ala warfit tari, patah lalu dia bingung, fihi yang dalam menurut tanah. Kalau kabur rancu petang bingung dia maklum. Ini padang kok iso bingung jadi nemen gelane ini. Al-ahkamu syar'iyyatu utawi iki iku hukum-hukum syar'i. Al-hukmul awal utawi hukum kang awal halin nasbu jaizun fi syara'i as-samawiyah. Hal apakah nasbu nasah mansuh? Apa nasah mansuh? Dihapus diganti yang baru yang lebih baik. Nakti bi khairin. Ya, mungkinkah terjadi nasah mansuh fi syara'i as-samawiyah dalam syariat langit? Mungkin. Beberapa ajaran yang ada di Zabur dimansuh dengan ajaran yang di Taurat. Ya. Beberapa ajaran yang di Taurat dimansuh dengan ajaran yang ada di Injil. Ada nyata, nggak usah bengok-bengok kalian cantik. Kalian contohnya. Kayak biasa. Dulu dari Doho ke Singosari, beberapa aturan yang masih baik di Doho diberlakukan di Singosari, yang kurang pas ya dihapus ganti. Singosari ambruk, ganti Majapahit Garumus Bhinneka Tunggal Ika. Negara harus ngayomi semua agama, gitu. Meskipun berbeda-beda, yang penting tetap bersatu. Ada beberapa yang dulu dihapus. Biasa kok mas, ada nasah, Sopro ke pabrasan yang aman. Nyapa kata Nabi Nabi biasa dia orang nasah. Orang pulang balik rumah lagi perkataan itu biasa nih dari biasa kok nasah manusia. Tahu soal Imam Fakhrur Razi, an-nasbu indana jaizun aqlan wa waqi'un sam'an. An-nasbu tapi nasah mansuh indana menurut kami pun jaizun menang, aqlan menurut akal tidak mustahil, waqi'un dan terjadi nyata, sam'an menurut dalil nakli, dalil samani. Khilafan kelawan berbeda Yahud kepada orang-orang Yahudi. Fa inna minhum sungguh di antara orang-orang Yahudi man ada orang angkarahu yang menentang adanya nasah mansuh aklan menurut akal. Wa minhum ada pula di antara mereka man orang Yahudi jawazau yang membolehkan adanya nasah mansuh aklan menurut akal, lagi tetapi mana dia menganggap mustahil minhu adanya nasah mansuh sam'an menurut dalil nakli. Bayuwa diriwayatkan an ba'dil muslimin dari sebagian umat Islam apa ingkar nasih, ada juga yang mengingkari nasah mansuh minal muslimin. Wahtaja berhujjah soal jumhur mayoritas ulama minal muslimin ala jawazi nasih wa wu'i, atas wenangnya ada nasah mansuh wa wu'i dan nyata-nyata terjadi nasah mansuh. Anak dalil bahwa dalil yang banyak dalam menunjukkan ala nubuwwati Muhammad, atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal wa nubuwwatu utawi kenabian Muhammad latas itu belum sah illa kecuali ma'al qauli bi nahsi syar'i ma qablahu, dengan adanya pendapat apa boleh menasah syariat nabi-nabi yang sebelumnya. Ya, kalau ada Nabi Muhammad tapi dilarang menasah ajaran agama bayang dulu, lah apa perlunya datang Muhammad kalau nggak boleh menasah ajaran yang sebelumnya, ya kan? Andai Bismillahirrahmanirrahim. Fawajaba maka haruslah al-qat'u dipastikan bin nas'i adanya nasah mansuh sama wa amal wuku adapun terjadinya nasah mansuh faqad hasala benar-benar terjadi an-nasbu nasah mansuh fi syara'in as-sabiqah pada syariat-syariat yang telah lalu. Dulu zaman Nabi Musa kalau najis sarungnya diketok gunting, sekarang cukup dicuci beres. Ya, dulu zaman Nabi Musa dipek mantu oleh Nabi Syuaib. Terus kembali ini uritu an ungki haka ini kabnata ini. Kontak agaknya kalau salah satu dari anak, mana oleh zaman kamu, teman oleh. Jadi tak celok kontak dekatnya kalau salah satu santri putri itu oleh. Butuh jelas pulang. Nah gitu. Tapi zaman dia mantan oleh belok, oleh milih. Musa kontak agaknya kalau salah si anak pilih dewi.
zaman dia. Sekarang sudah mansuh. Dan mana ada itu apa saksinya? Ya Nabi Sumu'ed, anak Betu'e Nabi Musa. Mas kawin ini mas kawin nyambut hari dengan mas kawin menggembala kambing 10 tahun. Sampai penak mas. Saudara dinikahkan dengan anak putrinya dengan mas kawin ngantar ke kampus 1 tahun. Enak. Karena sawalan pegatan, pancen ngeternya. Mulai harus dibayar mas kawin. Jadi syariat itu ada yang berubah, nasakh, mansukh. Fi nafsi syariat Yahud, dan terjadi pada syariat orang Yahudi itu sendiri. Fa'inna huja'a fi Taurat, sungguh ada keterangan dalam kitab Taurat, anna Adam, bahwasanya Adam alaihissalam amara bi tazwij banatihi min bani, bahwa Nabi Adam memerintahkan, Nabi Adam umiro diperintahkan supaya menikahkan putri-putrinya dengan anak laki-lakinya. Qabil nikah dengan yang perempuan, Habil nikah dengan perempuan. Dua-duanya anaknya Nabi Adam. Piye rabi karo dulure dhewe. Itu sudah dihapus aturan itu di zaman Taurat. Di zaman Taurat sudah nggak boleh nikah sama famili. Ternyata zaman Taurat pun ada nasakh mansukh. Minimal Taurat menasakh ajarannya Nabi Adam. Menurut data ingkar. Ini loh Yahudi. Kalau ajaran kami yang menasakh, oh boleh. Kalau ajaran kami yang dinasakh, oh nggak bisa. Benar karena wong Yahudi karena. Waqad hurrimat, dan benar-benar telah diharamkan apa dari kamu kono-kono menikahkan anak laki-laki dengan putrinya sendiri, bittifaqin dengan sepakatnya ulamanya Bani Israil. Qala al-Jassas fi tafsiri, dalam tafsirnya Imam Jassas. Apa tafsirnya? Ahkamul Quran. Za'ama ba'dul mutaakhirin min ghairi ahli al-fiqh. Za'ama menuduh, menyangka, mengeklaim sebagian dari ulama mutaakhirin, tapi bukan dari golongan ahli fikih, menyangka apa? Annahu la nasakha fi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya dia enggak ada nasakh mansukh dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna jami'a ma dzukira fiha min an-naskhi fa inna man muradu bihi nasbu syara'il anbiya mutaqaddimin. Kalaupun dan semua yang diceritakan di dalam syariat Islam tentang adanya nasakh mansukh, termasuk ayat manansakh min ayatin, sesungguhnya yang dimaksud adanya nasakh mansukh itu adalah menasakh syariat-syariat Nabi terdahulu, bukan nasakh mansukh terjadi dalam Islam, bukan. Menurut ini kasabi koyoto aturan tentang sabat, apa ibadah sabtuan mesti masuk mesti nasakh dong. Wassalatu ilal masyriq wal maghrib, sholat ngadep wetan karo ngadep mulanya dihapus kan? Kalau dia mengatakan li'anna nabiyyana alaihi salam akhirul anbiya, karena Nabi Muhammad SAW itu nabi yang terakhir. Wa syari'atu baqiyatun, sedangkan syariat Nabi kekal sabitatun. Kalau 9 syariat Nabi itu kekal sabitatun, tetap permanen ila antakum besar sampai terjadi kiamat, sehingga nggak mungkin terjadi nasakh mansukh dalam Islam menurut dia. Tapi nyata terjadi beberapa hukum yang disyariatkan di Mekah, setelah di Madinah beberapa dihapus. Biar itu mas, sholat kon dikongkon ping 50, Nabi dalam keringanan suwe-suwe 45, terakhir kali ping itu terjadi nasakh mansukh. Sebelum Isra Mi'raj sholat 2 kali pagi sore, setelah Isra Mi'raj sholat ping 5. Itu sama panjatnya sholat isu karo sore. Itu mas hadis ada di Sahih Bukhari Muslim. Man sholat berdaita kalau jannah, siapa sholat 2 kali pagi sore masuk surga. Duhur nggak gelem, isyarat gelem mengakur subuh kalau maghrib ngawur. Di Islam pun ada yang namanya nasakh mansukh. Kok ngotot mas? Tadi ngotot dan golongan apa tadi? Golongan 01 02 ngotot.
Ba'udah benar-benar jauh hadal qail orang yang berpendapat seperti ini, berpendapat katanya nggak ada nasakh mansukh, jauh min taufik dari petunjuk Allah. Sak ngomong gak oleh dituduhi Gusti Allah bil hari maqalah dengan menyatakan statement pendapat seperti ini. Itlam yasbiqhu, sebab nggak pernah berpendapat seperti ini. Ilaiha kepada seperti lam yasbiq, tidak pernah mendahului orang itu. Ilaiha kepada pendapat seperti ini ahadun, seorang pun. Jadi dia yang pertama-tama berpendapat nggak ada nasakh mansukh. Bal qad aqalatil ummatu salafu wa khalafu min dinillah wa syariati nasu katsirin min syara'ihi. Bahkan teman-teman telah memahami al-ummatu, umat Islam ini, salafu baik ulama salaf wa khalafu ulama khalaf min dinillah wa syariati, dari agama Allah dan syariat Allah, memahami naskah katsirin, dinasahnya banyak hukum min syara'ihi, dari syariat-syariatnya Gusti Allah. Sekarang ya kalau hitung 5 ya ketemu nasah mansukh biyen apa nyusoni bayi sampai jadi dulur iku nyusoni ping 10 akhirnya kali ping 5 ya. Biyen awal-awal nikah 10 ki oleh suwe-suwe nikah maksimal 8 kemudian itu amar motor 10. Biyen yang namanya iddah itu setahun, akhirnya kalian 4 bulan 10 hari nikah suaminya mati itu nggak harus apa dulu setahun. Banyak mas contoh nasakh mansukh. Bismillahirrahmanirrahim. Wanaqala, dan umat baik yang salaf maupun khalaf telah menukil dari bukti-bukti adanya nasakh mansukh, ilaina, menukil kepada kita, menginformasikan, naklan dengan benar-benar menukil, layar tabuna yang mereka tidak ragu, tidak mamang bi dengan adanya penukilan tentang nasakh mansukh. Wala yujizuna, dan mereka salaf tidak membolehkan di dalam penukilan adanya nasakh ini, tidak membolehkan takwil, adanya takwil. Wa qad irtakaba hadzal rajul, dan orang yang mengatakan nggak ada nasakh mansukh ini, irtakaba, telah menerjang, melakukan fil ayil mansukhah, pada ayat-ayat yang telah dinasakh, wan nasikhah, ayat-ayat yang menasakh, wa fi ahkamnya, hukum-hukum ayat tersebut. Gara-gara nyata ada ayat nasakh mansukh, ini orang yang nggak setuju nasakh mansukh, dia telah menerjang umuran perkara-perkara, kharaja, dia bisa keluar biha lantaran menerjang hal itu semua umur, keluar an aqwalil ummah, dari pendapat-pendapat atau dari fatwa-fatwa umat. Dohirnya muslim tapi dia menentang arus umumnya umat Islam. Perlu kami benar agama Islam NU Muhammadiyah ngarani togel haram, datuk orang siji ngomong halal. Perlu kami benar ma'a ta'assufil ma'ani wastiqrahiha, dengan memaksakan makna-makna, wastiqrahiha, sama memaksakan makna. Wa aktsaru dzanni, dugaan kuat saya fihi, mengenai orang ini, orang yang mengatakan nggak ada nasakh mansukh, dugaan saya ini annahu innama ataku min qillati ilmi, sesungguhnya innama, penyebab atau dia mendatangkan di pendapat tidak ada nasakh min qillati ilmi, karena sedikit ilmu ini. Ilmu ini rakyat tamat liko yang berwijaya sedikit bisa dulu, terus sebanan mari menurut jadi Ustaz Mufti. Saya menduga dia berpendapat nggak ada nasakh mansukh itu karena apa? Karena ilmunya yang sangat sedikit. Binaklin nakili, ilmu tentang nukilnya ulama yang menukil, bidzalika, menukil adanya nasakh mansukh. Bagi penyebab kedua, wa wastimali ra'ihi min ghairi ma'rifatin minhu, dan dia ngelapor nih pendapatnya tanpa mengetahui penukilan adanya nasakh mansukh, bima qad qala salafu fi, tentang apa-apa yang telah difatwakan oleh ulama
salaf wa naqalathu al-ummah, dan juga yang telah dinukil oleh umat salafan wa salafan. Satu ono milih Al-Fatihah. Yang berpendapat begitu itu namanya Abu Muslim Al-Asfahani. Jelas Asfahani itu Iran. Biasanya ikut madhab Syiah. Muatot nggak ada nasabnya. Saya mau ada pelantikan jemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.